nama saya Taruna Remaja Muhammad Yusuf Putra Zalin, notar 220035. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Rani Kembali, notar 2206039. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Wildan Binata Gunanda, notar 2206048. Perkenalkan, nama saya Taruni Remaja Luputu Erika Witayani, notar 2206019. Baik, di sini saya akan menjelaskan sensor-sensor yang ada pada manusia. Yang pertama yaitu Manifold Absolute Pressure atau MAP. MAP letaknya di sebelah bagian ini yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada saluran masuk akibat hisapan dari mesin. Nilai kevakuman akan dirubah menjadi nilai tegangan yang dikirim ke ECU. Sensor yang kedua yaitu Intake Air Temperature Sensor yang letaknya pada bagian depan yang berfungsi untuk mendeteksi temperatur udara yang masuk di ruang filter udara sebelum masuk ke mesin. Sensor yang ketiga yaitu Throttle Position Sensor atau TPS. TPS yang terletak pada bagian dalam. TPS berfungsi untuk memantau posisi throttle. Fungsi sensor TPS adalah memberikan informasi ke ECU tentang posisi katup throttle. Fungsi untuk mengetahui berapa persen katup gas atau throttle valve terbuka saat pedal gas diinjak. Sensor yang keempat yaitu Oxygen Sensor atau O2 Sensor. O2 Sensor terletak pada bagian ini yang berfungsi untuk mendeteksi oksigen di dalam gas buang dari sisa hasil pembakaran mesin. Oksigen terletak di knalpot sekitar catalytic converter atau exhaust manifold. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tensor position sensor yang terletak pada bagian bawah feedback. Yang ini sensor CKP berfungsi untuk mendeteksi posisi crankshaft dan mengirim sinyal ke ECU. Data yang diperoleh oleh ECU akan digunakan untuk mengatur waktu terjadinya penyemprotan bahan bakar, menentukan lama penyemprotan, menghentikan pasokan bahan bakar pada waktu deselerasi, dan menentukan waktu pengabdian. Selanjutnya adalah knob sensor yang terletak pada bagian bawah intake manifold. Knob sensor ada di bagian sini, yang kabel ini. Knob sensor berfungsi untuk mendeteksi engine bila terjadi masalah knocking atau ngelitik. Bila terjadi knocking pada engine, maka ECU akan memerintahkan tim pengabdian untuk memundurkan sampai tidak terjadi knocking, kemudian dimajukan kembali. Cara kerja dari kontrol loop ECU saat terjadi masalah knocking dapat dilihat pada skema di bawah ini. Selanjutnya di sini ada engine trainer, dikarenakan untuk mesin Xenia tidak bisa terlihat dari belakang. Di sini adalah sensor camshaft position sensor yang berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft sensor. CMP juga memiliki fungsi memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin. Data ini menentukan langkah hisap di mana terjadinya pembukaan injektor atau penginjeksian. Selanjutnya water temperature sensor yang terletak pada bagian sini. Ini yang berfungsi untuk memberikan sinyal untuk menghidupkan kipas radiator saat mesin sudah panas. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sensor injektor. Sensor injektor berfungsi dalam menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada masing-masing silinder. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sensor idle speed control atau ISC. ISC berfungsi mengontrol kecepatan idle atau stasioner mesin dengan cara mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar pada saat pedal gas tidak ditekan. Lalu selanjutnya adalah sensor vacuum switching valve atau VSV di sebelah sini. VSV berfungsi mengerjakan perintah dari ECU untuk membawa uap bahan bakar yang ada di tangki bahan bakar ke ruang bakar. Lalu selanjutnya adalah sensor OCV atau Oil Control Valve.
OCV berfungsi untuk mengontrol tekanan oli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang electric cooling fan control yang terletak di bagian belakang kipas ini. Electric cooling fan control berfungsi menghidupkan kipas listrik pendingin jika temperatur mesin mencapai 98 derajat Celcius. Selain itu juga sistem ini akan bekerja ketika sensor temperatur air pendingin rusak. Selanjutnya saya akan menjelaskan part of system control yang terletak di bagian sini. Control cut AC berfungsi untuk mematikan AC mobil apabila temperatur mesin mencapai lebih dari 107 derajat Celcius. Selain itu, pada saat katup throttle dibuka lebih dari kecepatan kendaraan, maka AC akan otomatis dimatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan Electronic Spark Adventure atau ESA yang terletak di bagian sini. ESA berfungsi untuk mengontrol waktu pengapian, dimajukan atau dimundurkan yang didasarkan input dari sensor-sensornya. Pada ESA sudah tidak menggunakan distributor lagi atau menggunakan sistem DLI, Distributor Less Ignition, atau sistem DIS, Direct Ignition System. Selanjutnya saya akan menjelaskan kontrol fuel pump yang seperti contoh pada gambar tersebut. Kontrol fuel pump adalah yang berfungsi mematikan kerja pompa bahan bakar ketika engine pada keadaan mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada contoh gambar tersebut, yaitu ECU, yaitu Electronic Control Unit, yang berfungsi untuk mengontrol sistem elektronik di sistem EFI dan merupakan otak dari bekerjanya aktuator pada sistem EFI yang didasarkan data masukan dari sensor-sensor.